Sebenarnya aku tuh punya keinginan, insya Allah menjadi menteri teman-teman. Hey kalian, cutting-cutting yang isinya caper. Anda yang sesuai senioritas, hey selesaikan kuliahmu. Oke, karena sudah cukup banyak hal yang kita dengar hari ini, kita akan masuk ke segmen berikut. Segmen apakah itu? Ini dia, What If. Nah guys, jadi di What If ini kita akan menanyakan kepada Kak Dimas sebagai CEO representatif, ya, bagaimana sih kalau dia dikasih sebuah kondisi atau keadaan, bagaimana apa yang akan dia lakukan? Oke, Kak Dimas? Oke, siap. Oke, kita mulai. What if pertama? What if Dimas mendaftar di organisasi kampus, tapi organisasinya isinya orang-orang caper? Waduh. Apa yang akan seorang Dimas lakukan? Oke, menarik sekali pertanyaannya. Pertama, ketika kita udah memutuskan untuk mendaftar di suatu organisasi ataupun apapun lah gitu ya, kita harus tahu dulu apa tujuan kita untuk mendaftar itu. Dan ketika kita belum tahu, berarti kita belum tahu nih apa potensi diri kita. Teman-teman perlu untuk mempertanyakan pada diri kita sendiri. Teman-teman punya potensi apa, punya kelebihan apa, punya kekurangan apa untuk nanti teman-teman buat suatu perencanaan. Nah, Kak Dimas, aku nggak tahu nih gimana caranya. Teman-teman bisa caranya lakukan self talk. Itu pun bisa teman-teman, itu pun Dimas juga pelajari ya di Resos. So buat teman-teman yang main belajar juga bisa daftar di Politeknik Resos. Kalau menurut aku ya, ketika kita masa muda, kalau kita nggak babak belur oleh kegiatan proker untuk memaksimalkan diri, itu teman-teman menghilangkan jatah muda teman-teman yang hanya sekali. Nah, tadi ya teman-teman, dengan cara kita ikut banyak organisasi ataupun komunitas dan yang sesuai dengan potensi diri kita, kekurangan diri kita, kita akan paham untuk kita menjadi apa, untuk juga menentukan suatu tujuan. Gini contohnya, Dimas punya potensi di public speaking. Makanya aku join lomba debat, ikut ajang duta untuk mengasah itu. Wow. Dimas punya kekurangan di bahasa Inggris misalnya. Maka dari itu aku join ke Yes Your English Zone yang punya YRI. Dan Dimas punya ketertarikan di dunia kreatif. Maka dari itu aku belajar secara otodidak, ketemu banyak orang untuk belajar, dan akhirnya aku bisa untuk edit grafis dan ngerti digital marketing melalui pelatihan dan lain sebagainya, dan sekarang mendirikan ruang singgah misalnya seperti itu. Jadi jelas apa tujuannya, gimana caranya, outputnya apa, kayak gitu. Nah, tadi misalnya kasusnya adalah organisasi tersebut toksik ataupun jadi katakan caper gitu. Kalau misalnya kurang baik, tinggalkan. Ketika dirasa masih bertahan, lanjutkan. Tapi teman-teman jangan sampai bertahan dalam keterpaksaan, bertahan karena ketidaknyamanan, dan akhirnya bertahan karena rasa tidak enak. Menarik ya, berarti kalau misalnya kalian di organisasi kampus kalian atau dimanapun itu, kalau sudah mulai toksik, cuttingnya banyak caper, banyak drama, tinggalkan. Betul, apalagi kalau itu sudah tidak membangun, tinggalkan saja ya guys ya. Apalagi untuk hey kalian, cutting-cutting yang isinya caper. Anda yang sesuai senioritas, hey selesaikan kuliahmu. Oke, menarik. Kita lanjut ke what if yang kedua. What if yang kedua. Sekarang kan Dimas sekarang kan sebagai kepala nih, istilahnya. Bagaimana jika Dimas bertemu dengan anggota-anggota yang keras kepala, yang tidak mau diatur gitu ya, dan slow respon, suka ngilang-ngilangan, kayak kamu yang suka ditinggal. Buset. Apa yang akan Dimas lakukan kepada anggota-anggota seperti itu? Oke, wah ini menarik ya. Kita meyakini setiap orang punya keunikannya masing-masing. Dan kita paham bahwa seseorang ini pasti ada titik jenuh dan juga punya titik di mana dia sudah capek. Pasti itu ada setiap orangnya. Dan setiap orang tuh punya
batasnya masing-masing. Oleh karena itu penting untuk kita baik untuk mendelegasikan tugas yang sesuai dengan kapasitas dari rekan kita. Nah, ketika kita tadi ya teman-teman, teman kita dirasa menghilang atau lain sebagainya, gali dulu apa yang sebenarnya terjadi, karena aku meyakini organisasi yang baik adalah dia yang bermanfaat tidak hanya bagi orang sekitar, tapi juga bermanfaat bagi anggotanya itu sendiri. Kalau anggotanya dirasa kurang menerima manfaat dari organisasi tersebut, berarti ada yang salah yang perlu diperbaiki. Menarik ya, berarti harus talk heart to heart gitu ya. Jadi jangan paksakan dirimu. Kembali lagi ke poin awal, kalau tempat itu tidak membangun, keluar gitu ya. Oke. Dan what if yang terakhir? What if? Bagaimana jika Dimas disuruh nyalek? Apa yang akan Dimas lakukan? Nyalek ini ya sekarang. Sebenarnya menarik ya. Sebenarnya aku tuh punya keinginan insya Allah menjadi menteri teman-teman gitu. Tapi menterinya kepengennya ya kayak Pak Nadiem Makarim. Dia tuh punya prestasi, punya Gojek, maka ditarik jadi menteri. Terus Pak Erick Thohir, dia punya bisnis di mana-mana, ditarik jadi menteri BUMN. Kemudian dan juga beberapa contoh yang lain yang dia jadi menteri karena prestasinya, bukan karena jatah politik. Gitu. Jadi aku pengen banget tahu pengen jadi menteri kayak gitu. Karena ini what if ya teman-teman, pasti yang aku pilih pasti ambil Kebumen sih, ambil Kebumen kan, Kebumen yang aku paham gitu kan. Pertama yang aku rasakan kalau berbicara di Kebumen itu, Kebumen tuh salah satu dia punya masalah di HIV dan dia juga miskin yang tertinggi juga salah satunya. Maka poin penting di sini yang perlu dilakukan adalah di edukasinya, di pendidikan, gitu. Yang kedua, kita Kebumen tuh punya potensi luar biasa loh. Kita punya geopark, gitu bro. Kita punya geopark yang menuju UNESCO. Tapi kenapa Bapak Ibu yang terhormat yang mewakili Kebumen di DPR RI nggak pernah ngangkat isu tersebut, gitu? Bisa dikatakan kita bisa jauh dari pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah. Kita sulit mengakses hal tersebut seperti itu. Kenapa nggak suarakan hal itu teman-teman? Luar biasa ya Dimas, padahal cuma ditanya terkait gimana kalau kamu disuruh nyalek, langsung ada visi misinya ternyata ya. Waduh, keren juga Dimas. Soalnya aku resah guys, aku resah. Dan karena keresahan aku ini, aku banyak akhirnya bikin event juga. Bikin event kayak yang Trash Ranger dan sebagainya gitu juga teman. Iya, keresahan aku tentang lingkungan, keresahan tentang kenapa sih generasi muda nggak gunakan hak suaranya. Makanya tadi maka di posisi aku sekarang teman-teman, aku ingin memaksimalkan ini dengan cara berdampak secara lebih luas kayak gitu. Oke, itu tadi dia segmen what if kita. Kalau Dimas mau menyampaikan unek-unek lagi bisa di sosial media pribadi, karena ini sosial media milik Youth Ranger Indonesia, di mana tugas kita di sini hanya untuk menginspirasi ya, bukan kampanye. Kabar Dimas baru jadi CEO representatif ya, tapi udah banyak nih visi-visinya. Kita doakan semoga dia bisa mewakili suara-suara orang-orang Kebumen. Oke, itu tadi segmen dari What If, dan kita sudah masuk ke segmen terakhir, quotes of the day. Oke, jadi di quotes of the day ini silakan Dimas, ada kata-kata untuk para kaula-kaula muda, apalagi untuk Rangers yang di rumah. Apakah ada pesan-pesan yang ingin sampaikan kepada Rangers yang di rumah? Silakan. Di sini Dimas mengucapkan banyak terima kasih, karena Dimas pun ketika di posisi sekarang pun pasti nggak terlepas karena dukungan teman-teman semuanya, dukungan teman-teman yang support Dimas, dukungan teman-teman yang selalu ada, yang Dimas ada seperti itu. Nah, di Dimas ada beberapa hal yang ingin Dimas sampaikan. Ada 3 hal yang teman-teman harus punya ketika teman-teman berproses dan juga bertumbuh. Pertama, teman-teman perlu ada yang namanya partner.
Partner ini dibutuhkan ketika teman diskusi teman-teman. Ketika teman bingung, ada partner diskusi. Yang kedua, teman-teman perlu yang namanya mentor. Mentor ini penting ketika kita bingung menentukan arah. Ada yang mengarahkan, ada yang memperingatkan. Oh ini salah, oh ini betul. Ketika teman-teman udah punya dua itu, teman-teman penting harus punya satu lagi, inspirator. Inspirator ini sangat penting dalam proses teman-teman untuk menumbuhkan rasa semangat yang terus belajar, ingin berproses, dan ada yang dipandang untuk sebagai contoh. Dan lebih baik teman-teman kita menjadi api yang kecil tapi terus menyala dibandingkan api yang besar dan hanya sesaat terbakar. Jadi konsisten itu sangat penting teman-teman. Mari kita jadi generasi perintis, bukan pewaris. Oke, mari kita jadi generasi perintis dan bukan pewaris. Oke, keren. Mungkin itu saja untuk talk show Rangers Wanna Know kita pada hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak Dimas sudah bersedia hadir. Terima kasih Mas Gideon. Oke. Terima kasih sudah hadir pada acara kita hari ini. Dan untuk para Rangers yang ada di rumah, juga jangan lupa untuk komen tulis di bawah siapa lagi yang mau kita undang di acara Rangers Wanna Know kita berikutnya untuk kita gali-gali lagi bagaimana nih kira-kira dia bisa sukses. Oke, silakan kalian tulis di kolom chat kalian dan thank you for watching. See you in next video. See you Rangers. Bye. Bye bye. Thank you guys.